Shalom sahabat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan harian Wanita Bijak hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 berjudul Kebersediaan Priskila. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat 28, dilanjutkan kitab Roma 16 ayat yang ketiga. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28, dilanjutkan dengan kitab Roma 16 ayat yang ketiga. Nah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan sabda-Mu di hari ini. Kami percaya ada pesan yang penting yang Tuhan ingin kami kerjakan. Sehingga sebagai wanita bijak kami boleh terus bertumbuh dalam kepekaan dan pengenalan kami terhadap Kristus. Kami berikan waktu terbaik ini untuk kami mendengarkan sabda-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah sahabat WB yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bersama-sama Kisah Para Rasul 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Demikianlah sabda Tuhan. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priskila istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka,
Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadah, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus kembali ke Antiokhia. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajah seluruh tanah Galilea dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Apolos di Efesus. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Pembacaan selanjutnya kita akan membaca Roma 16 ayat yang ketiga. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Demikianlah sahabat WB pembacaan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 18 ayat yang pertama sampai 28, dilanjutkan kitab Roma pasal 16 ayat yang ketiga. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat WB yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca bacaan kita hari ini, mari kita temukan hal menarik yang Tuhan ingatkan kepada sahabat WB secara pribadi. Ada pertanyaan refleksi, siapakah Priscilla
Dan bagaimanakah keterlibatannya bersama dengan Aquila suaminya dalam rangkaian pelayanan Rasul Paulus? Sahabat WB yang dikasihi Tuhan, Aquila dan Priscilla adalah sepasang suami istri Kristen pada abad pertama Masehi, menurut yang namanya selalu disebut bersama-sama. Priscilla adalah salah satu orang Kristen pertama yang tinggal di Roma. Bersama dengan Aquila, suaminya bertemu dengan Paulus di Korintus setelah meninggalkan Athena dan menjadi rekan sekerja dalam pelayanan. Suami istri ini membuka rumah mereka untuk Paulus dan menggunakannya sebagai tempat pertemuan jemaat. Keduanya tetap melayani dengan setia di Efesus bersama Timotius. Sahabat WB, membayangkan kehidupan suami istri ini tentunya bukanlah hal yang mudah, khususnya bagi Priscilla sebagai istri dan ibu. Tanggung jawab di keluarga dan juga jemaat adalah sebuah hal yang harus dilakukan dengan penuh kesungguhan. Dalam hal ini, kebersediaan Priscilla untuk mendukung dan menolong Aquila dalam pelayanan mereka bersama-sama adalah sebuah keteladanan bagi kita. Kebersediaan disertai dengan kecintaan kepada Tuhan dan kesungguhan untuk melakukan kehendaknya di masa hidup kita adalah sebuah kemaksimalan hidup yang sesungguhnya. Bagaimanakah dengan sahabat WB? Adakah sahabat WB saat ini merasa enggan untuk mengerjakan apa yang sedang Tuhan percayakan dengan kesungguhan? Sebelum kita membagikan berkat yang kita terima dan komitmen kita kepada rekan dalam kelompok pemuritan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk teladan yang diberikan oleh Priscilla dan Aquila. Kami percaya Tuhan bahwa teladan inilah yang kemudian menyemangati kami dan membangun komitmen kami agar kami bersedia melakukan kehendak Tuhan dengan ketekunan dan kesungguhan. Engkau Tuhan yang sudah memberikan segalanya untuk kami. Maka ajar kami, ingatkan kami, tolong kami, tegur kami agar kami melakukan kehendak Tuhan dengan tekun dan sungguh-sungguh, bahkan memberikan segalanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hidup yang maksimal dimulai dari hati yang bersedia melakukan kehendak Tuhan dengan ketekunan dan kesungguhan.